Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Astri dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang program pemeriksaan pajak SPT PPh Badan. Kelompok 7 terdiri dari Eka Oktarianti dan dua rekan saya, Mila Nikmatul Laili dan Ninik Khalifah. Subbab yang akan kami bahas pada pagi hari ini, yang pertama ada tujuan dan prosedur pemeriksaan PPh Badan, yang kedua metode pemeriksaan, yang ketiga metode pemeriksaan langsung, yang keempat pemeriksaan aspek umum, yang kelima pemeriksaan atas akun dan saldo neraca yang terkait dengan SPT, yang keenam pemeriksaan aspek perpajakan, yang ketujuh pemeriksaan atas akun dan saldo laba rugi yang terkait dengan SPT, yang kedelapan metode pemeriksaan tidak langsung, yang kesembilan pengujian atas penghasilan, yang kesepuluh pengujian atas biaya, yang kesebelas pengujian kompensasi kerugian fiskal, yang ke-12 pengujian kebenaran penerapan tarif, yang ke-13 pengujian atas kredit pajak. Baik, di poin pertama ada tujuan dan prosedur pemeriksaan PPh Badan. Untuk memastikan bahwa seluruh peredaran usaha telah dicatat dan dilaporkan pada SPT PPh Badan atau PPh-UP, di mana ada prosedur pemeriksaan PPh Badan. 1. Pelajari pengisian SPT yang telah diisi dengan lengkap dan berkas induknya lengkap. 2. Hitung kembali perhitungan menurut SPT atau WP. 3. Kemudian bandingkan dengan laporan laba rugi atau neraca. 4. Pastikan laporan laba rugi telah dilakukan oleh koreksi fiskal. 5. Hitung kembali SPT WP dengan menggunakan tarif yang benar. 6. PPh yang dibayar, pastikan kredit pajak telah disajikan dalam neraca sisi aktiva tetap. PPh terutang akhir tahun disajikan dalam pasifa pada neraca. Dan yang ketujuh, lakukan konfirmasi atas pembayaran PPh pasal 25, STP pokok pasal 25, fiskal luar negeri, dan PPh-TB yang telah dibayar wajib pajak. Saya akan menjelaskan tentang metode pemeriksaan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE65-PJ-2013 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik pemeriksaan. Metode pemeriksaan adalah teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan yang dilakukan terhadap buku, catatan, dan dokumen serta data, informasi, dan keterangan lain. Metode pemeriksaan terdiri atas metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung merupakan teknik pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan untuk menguji kebenaran pos-pos diperiksa yang dilakukan secara langsung terhadap buku, catatan, dan dokumen terkait dengan pos-pos yang diperiksa. Pos-pos tersebut berupa pos-pos di dalam SPT atau pos turunannya termasuk lampiran, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Pemeriksaan aspek umum bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh peredaran usaha telah dicatat dan dilaporkan pada SPT PPh Badan atau PPh Orang Pribadi atau OP. Program ini untuk memastikan bahwa SPT telah benar dari penghasilan bruto, biaya-biaya, PPh terutang, kredit pajak yang telah dibayar dapat dipertanggungjawabkan, serta PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 yang telah dilakukan pemotongan PPh secara benar. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan atas akun dan saldo neraca yang terkait dengan SPT. Nah, tujuan pemeriksaan atau audit yang berkaitan dengan saldo ini serupa dengan tujuan yang berkaitan dengan transaksi, di mana tujuan tersebut juga mengikuti esensi manajemen dan memberikan kerangka kerja untuk membantu auditor mengumpulkan bukti yang tepat dan cukup yang berkaitan dengan saldo akun. Berikut terdapat 6 tujuan pemeriksaan berkaitan dengan akun. Yang pertama, eksistensi, yang berarti jumlah yang tercantum memang sudah ada dalam akun. Yang kedua, kelengkapan, yaitu tidak hanya harus ada, tetapi seluruh data yang harus dicantumkan itu harus lengkap. Yang ketiga adalah keakuratan, yaitu jumlah tercantum telah dinyatakan dalam jumlah yang benar. Yang keempat ada klasifikasi, jumlah yang tercantum dalam data audit
telah diklasifikasikan dengan tepat. Yang kelima ada pisah batas, yaitu transaksi yang mendekati tanggal neraca telah dicatat dengan periode yang tepat. Dan yang keenam ada nilai yang dapat direalisasi, yaitu aset dicantumkan pada jumlah yang diestimasi. Lalu juga terdapat 3 tujuan pemeriksaan neraca saldo. Yang pertama, memeriksa apakah saldo kas kecil yang ada di dalam neraca itu betul-betul ada dan dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, menelusuri penyelewengan yang mungkin terjadi. Nah, mengingat kas kecil ini bersifat mudah dipindah tangankan dan tidak dapat dibuktikan kepemilikannya. Yang ketiga adalah memeriksa intern kontrol perusahaan atas transaksi yang berhubungan dengan kas kecil, apakah sudah baik atau perlu diperbaiki. Selanjutnya ada pemeriksaan aspek perpajakan. Ada 12 pemeriksaan. Yang pertama, evaluasi kebenaran. Hal ini digunakan untuk menguji kebenaran format SPT. Yang kedua, analisis angka-angka, yaitu membandingkan standar rasio. Misal, terhadap perbandingan beberapa tahun terakhir atau komparasi antara waktu perbandingan dengan standar yang berlaku. Nah, yang ketiga ada melacak dan memeriksa dokumen. Ya, ini adalah dokumen internal dan dokumen eksternal, di mana dokumen internal ini bila mengendalikan internal sudah baik, maka dia tidak perlu dilakukan pelacakan dan pemeriksaan atas dokumen intern. Yang keempat ada pengujian kaitan, yaitu merupakan retest atas proses dokumen-dokumen terhadap arus barang, uang, utang piutang. Yang kelima ada pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca, yaitu penekanan terhadap pos-pos yang sangat relevan dengan kelengkapan penjualan, pembelian, dan utang piutang. Yang keenam ada pemanfaatan informasi dari pihak ketiga, yaitu data dari berbagai instansi pemerintah, BUMN atau BUMD, dan pihak ketiga lainnya. Yang ketujuh ada pengujian fisik berupa stock of name dan cash of name. Yang kedelapan ada peninjauan lapangan, yaitu pergi ke tempat-tempat produksi, penyimpanan, dan penjualan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui proses produksi, uji atas metode penilaian persediaan barang dagang, dan mengetahui arus barang. Yang kedelapan ada rekonsiliasi, adalah upaya mencocokkan angka-angka dari 2 atau lebih sumber yang terpisah mengenai hal yang sama. Nah, contohnya itu pada penjualan, yaitu mencocokkan antara pencatatan pembukaan penjualan dengan SPT masa PPN. Yang ke-10 ada konfirmasi, yaitu upaya mendapatkan keterangan dari pihak ketiga untuk meyakinkan kebenaran atau keabsahan data atau informasi dari wajib pajak yang diperiksa. Yang ke-11 ada sampling, yaitu mengambil sampel untuk pemeriksaan kemudian dilakukan pengujian, perencanaan, seleksi, dan tujuan. Yang ke-12 ada pemeriksaan WP yang pembukuannya menggunakan sistem komputer. Nah, bila WP ini tidak menggunakan komputer, maka contohnya ini pemeriksaan dokumen konvensional untuk faktur pajak dibandingkan dengan output dari komputer. Pemeriksaan atas akun dan saldo laba rugi yang terkait dengan SPT. Pemeriksaan laba rugi merupakan prosedur yang harus dilakukan dalam memeriksa pos laba yang terdiri dari sebagai berikut, di mana berikut ini adalah ada prosedur-prosedur pemeriksaan dari akun laba rugi. Penjualan, di mana ketika kita melakukan penjualan, pelajari kegiatan operasional perusahaan yang diperiksa, tentukan jenis-jenis produk utama yang dihasilkan dan produk sampingan, pelajari kebijakan dan prosedur penjualan, bandingkan bukti penjualan, diantaranya faktur penjualan, faktur PPN, order penjualan, nota kredit, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah lakukan penelaahan analisis peredaran usaha. Selanjutnya ada harga pokok penjualan, di mana ketika melakukan harga pokok penjualan, pelajari metode penentuan harga pokok penjualan menurut WP, FIFO atau average, pelajari jenis perusahaan, jasa, dagang, atau industri.
Selanjutnya, seluruh biaya yang terkait dengan harga pokok terdapat relevansi dengan pendapatan. Jika perusahaan jasa, pastikan biaya yang terkait langsung dengan pendapatan. Jika perusahaan dagang, HPP terbesar adalah pembelian barang jadi dan biaya angkut. Pembelian barang harus disesuaikan dengan pendapatan yang diterima atau diperoleh. Kemudian bandingkan HPP tahun pajak saat diaudit dengan tahun pajak sebelum atau sesudahnya. Kemudian lakukan analisis arus barang dan bandingkan dokumen atau bukti, di antaranya bukti pembelian, faktur pajak, order pembelian, nota debit, dan lain-lain. Jika menggunakan standar dan varianse, pastikan timbulnya selisih antara yang distandarkan dengan yang diterapkan. Kemudian, hitung harga per unit. Selanjutnya ada pembelian barang persediaan atau bahan baku, di mana pelajari sistem pembeliannya, lakukan telaah terhadap sistem permintaan barang, melakukan arus barang, melakukan arus utang, bandingkan bukti dan dokumen, di antaranya buku pembelian, order pembelian, faktur pajak, nota retur, dan lain-lain. Kemudian bandingkan biaya pembelian tahun berjalan dengan pembelian tahun pajak sebelum atau sesudahnya, dan pelajari kebijakan perusahaan. Buatkan rekapitulasi pembelian setiap hari, lakukan pemeriksaan stok saat dilakukan audit, bandingkan pembelian barang dengan biaya asuransi jika barang tersebut diasuransikan. Kemudian bandingkan biaya angkut jika biaya angkut ditanggung pembeli. Lakukan konfirmasi atas pembelian barang yang material, dan lakukan ekualisasi pembelian barang dengan pajak masukan. Selanjutnya, jika sudah PKP, hitung pembelian barang menurut buku pembelian dan faktur pajak, kemudian bandingkan dengan bukti. Selanjutnya, buktikan kebenaran pembelian barang dengan laporan stok, dan lakukan trasir pembelian barang dengan buku kas apabila berbentuk kas. Apabila berbentuk utang, pastikan tanggal pembayarannya itu sesuai dengan perjanjian. Dan yang terakhir, lakukan cross-check tanggal buku pengeluaran kas dengan tanggal pada saat mendebit di rekening koran. Kemudian, jika belum PKP, bandingkan pembelian barang dengan bukti pembelian barang, dan buktikan kebenaran pembelian barang dengan laporan stok. Lakukan trasir pembelian barang dengan buku kas apabila terbentuk kas. Apabila berbentuk utang, pastikan tanggal pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Dan yang terakhir, lakukan cross-check tanggal buku pengeluaran kas dengan tanggal pada saat mendebit di rekening koran. Selanjutnya ada biaya usaha, di mana biaya usaha itu diantaranya ada biaya royalti, biaya perjalanan, biaya administrasi, biaya pajak, biaya gaji dan lain-lain, biaya bunga, biaya sewa. Dan juga ada iuran karena dana pensiun, kerugian karena penjualan harta, biaya sewa, magang dan pelatihan, biaya promo, biaya entertainment atau penjamuan, dan yang terakhir ada biaya jasa teknik dan jasa manajemen. Kemudian ada metode pemeriksaan tidak langsung, di mana metode pemeriksaan tidak langsung ini adalah teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran pos-pos surat pemberitahuan atau SPT, termasuk lampirannya, yang dilakukan secara tidak langsung melalui suatu pendekatan perhitungan tertentu. Selanjutnya ada pengujian atas penghasilan. Nah, yang pertama yaitu kelengkapan. Tujuan pengujian kelengkapan atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak dalam SPT dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah melaporkan seluruh penghasilan yang diterimanya dalam SPT tahunan PPh Badan. Dan yang kedua adalah kebenaran jenis atau sumber penghasilan yang dilaporkan. Pemeriksa pajak akan melakukan pengujian dalam rangka memastikan kebenaran jenis atau sumber penghasilan wajib pajak, terutama bila wajib pajak menyatakan penghasilannya itu berupa ada penghasilan yang telah dikenakan PPh final dan penghasilan non-objek pajak. Selanjutnya ada pengujian atas biaya. Yang pertama, eksistensi dan kebenaran jumlah biaya yang dibebankan. Nah, tujuan pengujian eksistensi dan jumlah biaya yang dibebankan dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak hanya membebankan biaya yang benar-benar terjadi pada jumlah sebenarnya. Yang kedua, keterkaitan antara biaya dengan kegiatan usaha. Nah, tujuannya itu untuk memastikan bahwa wajib pajak hanya membebankan biaya yang berkaitan dengan
kegiatan usaha. Selanjutnya ada pengujian kompensasi kerugian fiskal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah mengkompensasikan kerugian fiskal memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal krusial yang akan diuji dalam hal ini adalah yang pertama, dokumen penentu nilai kerugian fiskal, apakah berdasarkan SPT wajib pajak, surat ketetapan pajak, keputusan keberatan, atau keputusan banding. Yang kedua, jangka waktu kompensasi kerugian selama 5 tahun. Nah, apabila terdapat perbedaan nilai kompensasi kerugian fiskal antara yang disampaikan wajib pajak dengan ketentuan, maka akan dilakukannya koreksi fiskal. Selanjutnya yaitu pengujian kebenaran penerapan tarif, bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak telah menggunakan tarif pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun tarifnya berupa 1. Tarif pasal 17 ayat 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan. 2. Tarif pasal 17 ayat 2B Undang-Undang Pajak Penghasilan. Dan tarif pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pengujian atas kredit pajak dilakukan untuk menguji dan memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh wajib pajak agar kredit pajak yang dinyatakan oleh wajib pajak dalam surat pemberitahuan atau SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan hal tersebut, maka teknik yang dapat ditempuh oleh pemeriksa pajak untuk memastikan kebenaran kredit pajak yang diperhitungkan oleh wajib pajak adalah 1. Pemanfaatan data internal Direktorat Jenderal Pajak berupa bukti potong PPh atau surat setoran pajak atau SSP, dan konfirmasi ke pihak pemotong atau pemungut pajak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.